Nadiem Anwar Makarim. Beliau lahir di Singapura 4 Juli 1984. Adalah salah satu anak muda yang dinilai paling berhasil di dunia bisnis startup tanah air karena lewat aplikasi Gojek yang dirintisnya. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah ciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Kini, Bapak Nadiem didapuk sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia dan menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo di usia 35 tahun. Bapak lulusan Harvard University ini resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek dan menjadi Menteri Pendidikan. Sebagai Menteri Pendidikan, menurut kami Pak Nadiem telah menerapkan nilai-nilai berakhlak yang bisa kita teladani. Apa saja? 1. Berorientasi pelayanan. Bapak Nadiem secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Nadiem memilih menjadi menteri karena menurut beliau, menteri adalah melayani. Baru-baru ini, beliau mendapat penghargaan Adicita Suaka Pertiwi sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima tahun 2021 oleh Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Ini bisa menjadi contoh untuk semua ASN untuk berorientasi pelayanan dan bangga melayani bangsa. 2. Akuntabel. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya Bapak Nadiem banyak memberikan gagasan dan terobosan baru terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan transformasi metode pelaporan dana BOS secara online. Hal ini dilakukan demi meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi dana BOS yang digunakan oleh pihak-pihak sekolah. Hal ini mencerminkan bahwa beliau mempunyai nilai akuntabel dalam dirinya. 3. Kompeten. Menempuh pendidikan tinggi di Harvard University, Bapak Nadiem Makarim pulang ke Indonesia untuk menciptakan startup Gojek. Hingga Gojek menjadi startup pertama di Indonesia dengan status unicorn bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Bapak Nadiem Makarim berhasil memberikan jutaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki nilai kompeten yang sangat tinggi dalam dirinya dan memiliki dedikasi untuk membangun bangsa dan negara ini. 4. Harmonis. Sosok Bapak Nadiem Makarim senantiasa menjunjung tinggi keharmonisan. Hal ini dibuktikan dengan saat pandemi COVID-19, Bapak Nadiem Makarim meluncurkan sebuah program online untuk memfasilitasi publik ikut serta dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri. 5. Loyal. Pengabdian Bapak Nadiem Makarim pada negara Indonesia juga patut diperhitungkan. Pasalnya, beliau berusaha memulihkan kondisi kebudayaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan meluncurkan Sistem Dana Indonesia. Sistem ini mendorong kebudayaan Indonesia jauh lebih stabil dalam segi finansial kala pandemi COVID-19. Itulah bentuk rasa loyalitas dalam seorang diri Nadiem Makarim. 6. Adaptif. Bapak Nadiem Makarim adalah sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini. Bapak Nadiem Makarim adalah sosok yang adaptif yang dapat menggunakan teknologi sebagai sarana dan prasarana pembelajaran dan meningkatkan edukasi di Indonesia pada masa pandemi seperti ini. Bapak Nadiem Makarim tak pernah berhenti memajukan aspek pendidikan. Beliau melakukan inovasi, evaluasi, dan implementasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, kolaboratif. Kemampuan kolaborasi Bapak Nadiem Makarim jelas tidak diragukan lagi. Sebagai mantan CEO dan entrepreneur, pasti sudah banyak problematika yang dilalui untuk selalu bekerja maksimal dengan banyak stakeholder yang terkait. Banyak melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan, yaitu memajukan pendidikan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.